Perkenalkan, nama saya Milka Anastasia Panto dengan NIM 1906 11020227. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perubahan. Yang pertama yaitu teori Kurt Lewin. Lewin 1951 mengungkapkan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu meliputi yang pertama, tahap pencairan. Proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada, dan masalah biasanya muncul akibat adanya ketidakseimbangan dalam sistem. Tugas perawat pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan memilih jalan keluar yang terbaik. Yang kedua yaitu tahap bergerak. Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu tahap pembekuan. Tahap ini di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Tugas perawat sebagai agen berubah berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan. Selanjutnya yaitu teori perubahan Tyagi. Tyagi 2001 beranggapan bahwa model Lewin tersebut tidak lengkap karena tidak menyangkut beberapa masalah penting. Proses perubahan tidak hanya menyangkut perilaku SDM. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan dimulai dengan adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal dan mengidentifikasi masalah, proses penyelesaian masalah, mengimplementasikan perubahan, dan mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Selanjutnya yaitu teori motivasi dari Beckhart dan Harris 1987. Teori motivasi merumuskan bahwa perubahan akan terjadi kalau terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, manfaat biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar dari akibat adanya perubahan. Yang kedua yaitu ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan yang kuat dari keadaan yang sekarang. Ketiga yaitu persepsi masa depan. Anggota organisasi melihat adanya harapan yang lebih baik di masa depan. Yang keempat yaitu cara praktis. Meyakini adanya cara yang praktis dilakukan untuk keluar dari situasi sekarang. Selanjutnya yaitu model perubahan Kreitner dan Kinichki. Pendekatan sistem Kreitner dan Kinichki merupakan kerangka kerja perubahan organisasional yang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama input, merupakan masukan dan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan. Semua organisasional harus konsisten dengan visi dan misi. Di dalamnya terkandung unsur masukan internal dan eksternal yang keduanya memiliki kekuatan, kelemahan, dan tantangan. Yang kedua yaitu target elements of change, mencerminkan elemen di dalam organisasi yang dilakukan dalam proses perubahan. Sasaran perubahan diarahkan pada pengaturan organisasi, penetapan tujuan, faktor sosial, metode, desain kerja, dan teknologi. Yang ketiga yaitu outputs, merupakan hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Hasil perubahan dapat diukur pada beberapa tujuan, baik pada tingkat organisasional, tingkat kelompok, maupun tingkat individual. Selanjutnya yaitu teori proses perubahan manajerial dari Beer 1990. Menurut teori ini, untuk menghasilkan perubahan secara manajerial perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasi energi para stakeholders untuk mendukung perubahan. Yang kedua, mengembangkan visi serta strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Yang ketiga yaitu mengupayakan konsensus terhadap visi baru sehingga visi tersebut diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Yang keempat yaitu memperluas revitalisasi pada seluruh departemen dalam organisasi. Yang kelima, mengkonsolidasi perubahan melalui kebijakan strategi yang diformulasikan, struktur, sistem, dan lain-lain. Yang keenam yaitu memantau atau monitor terus kegiatan. Dan yang ketujuh yaitu selalu memberi respon terhadap umpan balik dan masalah-masalah yang direncanakan akan muncul. Selanjutnya yaitu teori organizational development dalam perubahan. Teori-teori pengembangan organisasi dalam perubahan. Organisasi merupakan teori
dan pemecahan masalah. Sedangkan teknologi elemen yang mempengaruhi struktur organisasi seperti desain pekerjaan, metode kerja, dan desain organisasi. Teori ini meyakini bahwa perlu adanya pendekatan teknostruktur dan manusia proses agar intervensi pada dua kategori ini menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia dalam penyelesaian tugas. Selanjutnya yaitu teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Teori perubahan alfa, beta, dan gamma yang merumuskan bahwa perubahan alfa adalah perubahan kepercayaan yang terjadi pada satu dimensi waktu yang stabil sebelum dan setelah adanya tim kerja. Sedangkan perubahan beta yaitu perubahan yang terjadi dalam menilai kepercayaan. Sedangkan perubahan gamma yaitu perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok melihat adanya faktor yang lebih penting dari yang sedang diamati. Selanjutnya yaitu teori kontingensi dalam manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan, berpendapat bahwa keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh gaya yang dianut dalam mengelola dan mengimplementasikan perubahan. Teori kontingensi mengatakan bahwa tidak hanya motivasi, komitmen, dan partisipasi anggota organisasi yang dibutuhkan, tetapi perlu menganalisis kesiapan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu teori perubahan Corner. Dinamika perubahan manusia memiliki struktur dengan daya tahan sebagai pola sentral dan didukung oleh 7 pola pendukung. Yang pertama sifat perubahan, yang kedua proses perubahan, yang ketiga peran perubahan, yang keempat yaitu menolak perubahan, yang kelima terikat pada perubahan, yang keenam bagaimana budaya mempengaruhi perubahan, dan yang ketujuh yaitu pentingnya tim kerja yang sinergis. Selanjutnya yaitu teori perubahan Victor Tan. Victor Tan 2002 mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam proses perubahan organisasi, pemimpin harus dapat menenangkan pikiran dan hati orang. Victor Tan mengintroduksi 4 tahapan yang harus dilalui dalam proses perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuka pikiran, yang kedua menenangkan hati, yang ketiga memungkinkan tindakan, dan yang keempat menghargai prestasi. Selanjutnya yaitu teori-teori manajemen kerjasama. Teori kerjasama meyakini bahwa perubahan tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Teori ini mempelajari mengapa manusia mau memutuskan untuk bekerja sama dan bagaimana memperoleh kerjasama. Menurut Williams 2002, orang mau bekerja sama dikarenakan hal berikut. Yang pertama, motivasi memperoleh penghargaan atau khawatir mendapatkan sanksi. Yang kedua, motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan, atau perusahaan. Yang ketiga, motivasi moral, karena dengan bekerja sama dapat diterima secara moral. Yang keempat yaitu motivasi menjalankan keahlian. Yang kelima yaitu motivasi karena sesuai dengan sikap hidup. Dan yang keenam yaitu motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. Sekian dan terima kasih.